Kali ini kita akan bahas tentang Ka'bah. Ya, Ka'bah itu apa sih? Nah, Bapak Ibu sekalian, Ka'bah itu sering kita lihat mungkin di gambar atau di video, atau mungkin yang sudah sering melaksanakan ibadah umroh, pasti sudah tidak asing lagi. Tapi bagi yang belum pernah pergi ke Tanah Suci atau hanya sekali-sekali sekilas-sekilas melihat Ka'bah, masih bingung. Ka'bah itu apa sih bagian-bagiannya? Nama-namanya apa sih? Kalau ada orang mengatakan berdoalah di Multazam, mana sih? Oh, mengusap Hajar Aswad di sebelah mana? Nah, maka kali ini akan saya jelaskan Ka'bah dan juga nama-nama yang ada di sekeliling Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ada 4 sudut. Sudut yang dekat dengan pintu Ka'bah ini dinamakan Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad. Kemudian bergeser ke kanan sedikit, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu ada yang namanya Multazam. Nah, kalau ini jelas pintu Ka'bah. Lalu di seberang pintu Ka'bah agak serong sedikit ada Makom Ibrahim, yaitu batu yang dulu digunakan Nabi Ibrahim untuk berpijak ketika membangun Ka'bah. Geser lagi ke kanan, ada sudut yang namanya Rukun Iraki. Rukun itu bahasa Arab artinya sudut. Nah, sudut Irak, karena ini sudut ini mengarah ke kota Irak, maka disebut Rukun Iraki, sudut Irak. Tapi ini kurang populer ya. Kita mungkin juga banyak yang nggak hafal, tapi memang tidak ada kaitan dengan ibadah. Kalau Hajar Aswad jelas ada. Kalau sudut Rukun Iraki ini nggak ada apa-apa kaitan dengan ibadah, maka jarang apa. Nggak apa-apa, yang penting tahu istilahnya dan tahu namanya. Lalu ada yang setengah lingkaran, ini adalah Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail ini merupakan bagian dari Ka'bah juga sebenarnya. Dulu Ka'bah itu bentuknya bukan kubus, tapi agak persegi panjang sampai di sini. Tapi ketika ada pembongkaran Ka'bah kemudian renovasi lagi, pada saat itu kehabisan biaya. Masyarakat pada saat itu belum kayak sekarang Mekah ya, masih miskin, minoritas. Sehingga ada bagian Ka'bah yang tidak terbangun, posisinya masih ada di luar, tapi dibatasi, dikasih tanda dengan setengah lingkaran ini, tembok yang setinggi leher orang dewasa. Nah, ini Hijr Ismail. Ada apa nanti kalau urusan ibadah-ibadahnya di sini nanti akan Bapak Ibu bisa ikuti di video yang lain. Saya hanya ingin menerangkan nama-nama tempatnya. Nah, kemudian ada sudut yang sebelah sini namanya Rukun Syami. Rukun Syam. Kira-kira ada yang tahu Rukun Syam? Ini sudut Ka'bah yang mengarah ke Syam, daerah-daerah Suria, Palestina sana. Lalu ada talang air di sini. Talang air yang emas. Itu biasanya kalau hujan, air dari sini keluar lewat talang air. Hanya talang air biasa itu, ya nggak ada apa-apa padilla atau apapun. Kadang ini intermezzo, kalau hujan deras banyak orang-orang yang malah mandi di bawah talang air. Katanya airnya berkah. Padahal penuh kotoran burung. Di sini kan banyak kotoran burung. Nah, kalau hujan ini semua kotoran akan turun. Nah, itu. Lalu yang sebelah sini adalah Rukun Yamani, sudut yang menuju ke arah kota Yaman. Nah, di antara istilah-istilah ini, Bapak Ibu, yang mesti kita pahami dan kita hafalkan dan ada kaitannya dengan ibadah adalah Hajar Aswad, kemudian Rukun Yaman atau Rukun Yamani, lalu Multazam, kemudian Makom Ibrahim dan Hijr Ismail. Ya. Nah, Ka'bah ini apa sih? Ka'bah adalah rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Allah menciptakan bangunan atau rumah pertama kali di muka bumi adalah Ka'bah ini. Jadi Ka'bah ini sudah ada waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi, sudah ada Ka'bah itu. Memang sudah Allah tancapkan, turunkan ke dunia. Tapi kok zaman Nabi Ismail dan Ibrahim dibangun lagi? Ya karena Ka'bah pernah
hilang. Pada waktu, ada yang tahu? Iya, pada waktu banjir Nabi Nuh Ka'bahnya hilang. Nah, kemudian pada masa Ibrahim dan Ismail diperintahkan untuk membangun kembali. Lalu Ka'bah adalah kiblat umat Islam sedunia. Semua umat Islam di belahan bumi manapun, kiblatnya, hadapan sholatnya adalah Ka'bah. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, sholat menghadap kemana? Ke kiblat. Mana kiblatnya? Ka'bah, bukan ke barat. Kadang-kadang kalau udah terlanjur fanatik ke barat, sholat ngadep ke mana? Ke barat. Mana? Ke barat. Akhirnya di Madinah pun pengen ngadepnya ke barat. Karena sudah terpola, ngadepnya ke barat. Padahal kalau kita di Madinah, Ka'bahnya ke arah selatan, bukan ke barat. Kemudian Ka'bah adalah tempat pelaksanaan ibadah tawaf. Berjalan berputar-putar. Ini perjalanan ini dinamakan tawaf itu hanya ketika berputarnya mengelilingi Ka'bah. Itu yang layak disebut tawaf. Sebenarnya kalau berjalan mengelilingi mall itu bukan tawaf namanya, atau mengelilingi pasar. Cuman sering kadang-kadang dipakai istilah, lagi mana? Tawaf. Tawaf di mana? Di mall. Tawaf sunnah di mana? Di mall. Lo kok sunnah? Iya kan, nyari belanjaan dapat pahala juga. Lesnya bisa ya. Nah, tetapi yang sebenarnya layak disebut tawaf itu adalah ketika kita berjalan muter mengelilingi Ka'bah. Jadi tempat pelaksanaan ibadah tawaf itu hanya di Ka'bah. Kalau di mall itu hanya muter-muter biasa. Dan Ka'bah ini adalah simbol kesatuan arah dan tujuan. Dimanapun kita hidup di dunia ini, dari negara manapun, bangsa manapun, suku apapun, status sosialnya apapun, sebenarnya punya tujuan yang satu, yaitu Allah. Punya tujuan yang sama sebenarnya, mengharapkan ridho Allah dengan melaksanakan ibadah yang sesuai ajarannya. Bukan kemana-mana tujuannya. Nanti kalau dunia ini sudah dihancurkan oleh Allah, sudah kiamat, semuanya kembali kepada Allah. Nah, sehingga Bapak Ibu, pada saat kita berada di dekat Ka'bah, memandang Ka'bah, memandang umat Islam yang lain di situ, kita jadi merasa, oh iya, siapapun kita, apapun kita, besok juga akan kembali kepada Sang Pencipta Ka'bah ini. Kemudian Ka'bah adalah simbol persatuan. Coba Bapak Ibu saksikan, kalau umat Islam, baik yang umrah atau yang haji, sudah ada di dekat Ka'bah, semuanya bersatu. Walaupun mungkin ketika ada di tanah airnya masing-masing, ada pertikaian. Ada kan negara-negara yang sedang bertikai, walaupun sama negara Muslim. Tapi ketika sudah ada di Ka'bah, sudah ada di dekat Ka'bah, itu semua bersatu. Dalam satu gerakan yang indah, dalam gerakan sholat irama yang indah, ritmenya yang indah. Maka Ka'bah ini merupakan simbol persatuan. Sudah gak ada perbedaan di situ. Sudah gak ada perbedaan warna kulit dan sebagainya. Simbol perdamaian. Nah, sehingga ketika sudah ada rasa bersatu, muncul rasa damai. Karena kalau udah di dekat Ka'bah itu rasanya damai sekali. Sumpek-sumpek ya, atau lagi banyak pikiran datang di depan Ka'bah, damai, adem gitu. Walaupun nanti keluar sumpeknya datang lagi, tapi setidaknya ketika udah lihat Ka'bah, ada di dekat Ka'bah itu agak terobati, nyaman, dan betah berlama-lama ada di dalam Masjidil Haram memandang Ka'bah. Selain daripada itu, ketika kita memandang Ka'bah, ada pahalanya kan? Mendapat berapa rahmat Allah? 20 rahmat Allah. Maka ketika kita sedang memandang, dapat 20 rahmat Allah. Itu kalau diilustrasikan kayak film apa ya? Film kartun atau film action gitu. Begitu kita memandang Ka'bah, itu daya cahaya yang turun ke badan kita. Itu rahmat Allah. Maka yang ada damai, tentram, enak ya. Dan rahmat-rahmat Allah ini yang paling besar nanti akan kita nikmati ketika kita di akhirat. Rahmat Allah yang diturunkan di dunia ini hanya 1/1000-nya rahmat Allah yang ada di akhirat sana. Itu ada udah membuat damai, membuat nikmat. Maka sedih juga ya kalau Ka'bah kosong gitu ya. Ka'bah sepi, ya Allah sedih kita lihatnya. Seharusnya Ka'bah itu dipenuhi dengan
hamba-hamba Allah yang ingin mencari kedamaian, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Kita doakan semoga Ka'bah segera dibuka lagi. Karena itu adalah milik umat Islam sedunia. Nah, kemudian simbol keterikatan sejarah dalam kesatuan agama. Kesatuan agama ini maksudnya adalah agama-agama samawi sebenarnya itu ajarannya sama, tauhid. Sejak zaman siapa? Nabi Ibrahim, ajarannya tauhid, mengajak nyembah hanya kepada Allah. Kemudian zaman Nabi Musa, walaupun kitabnya Taurat, tapi ajarannya tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Kemudian ganti Nabi Isa, kitabnya apa? Injil, ajarannya juga tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada di Ka'bah ini sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman sebelum Nabi Adam sudah ada, sehingga zaman Nabi Musa sudah ada, zaman Nabi Isa juga sudah ada. Walaupun berganti-ganti syariat dengan tetap tauhid kepada Allah, Ka'bahnya sudah ada. Sehingga Ka'bah ini menjadi simbol bahwa agama Allah itu sebenarnya semuanya satu, kesatuan agama tauhid. Nah, sehingga ketika satu syariat digantikan dengan syariat yang lain, kita akan mengikuti syariat yang terakhir. Pertama Taurat digantikan dengan Injil, kita ikuti. Kalau kita hidup pada masa itu, Injil digantikan dengan Al-Quran, ya kita ikuti. Yang dulu-dulu sudah kita tinggalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hal yang mesti kita ketahui tentang Ka'bah.